Dalam video kali ini akan dibahas one-way analysis of variance atau biasa disingkat one-way ANOVA menggunakan software Stata. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dalam video ini, pertama-tama akan jelaskan apa itu one-way ANOVA, kemudian akan diberikan contoh, dan contohnya akan dihitung secara manual, kemudian baru dilanjutkan penggunaan software Stata untuk one-way ANOVA. One-way analysis of variance atau one-way ANOVA itu digunakan untuk menguji kesamaan dari dua atau lebih purata populasi atau population means. Hipotesis untuk one-way ANOVA itu selalu seperti ini. Jadi H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai mu-k. Nah, ini tergantung banyaknya purata populasi. H1 biasa dituliskan dalam bentuk kalimat tidak semua purata populasi sama, atau bisa juga setidaknya satu purata populasi berbeda. Kalau kita menolak H0, berarti setidaknya ada satu purata populasi yang berbeda. Nah, di dalam one-way ANOVA terdapat 3 asumsi. Asumsi yang pertama, untuk setiap populasi, variabel respon atau variabel dependent berdistribusi normal. Asumsi kedua, varians atau sigma kuadrat dari variabel respon adalah sama untuk semua populasi. Asumsi ketiga, pengamatan harus independen. Dari ketiga asumsi tadi, jika hanya asumsi normalitas yang dilanggar, maka alternatifnya dapat menggunakan uji peringkat Kruskal-Wallis, atau dalam bahasa Inggris disebutnya Kruskal-Wallis rank test. Jika asumsi normalitas dan kesamaan varians yang dilanggar, maka diperlukan transformasi data. Nah, ini rumus-rumus untuk one-way ANOVA. Jadi ini ada rumus purata sampel ke J, X bar J. Ada rumus varians sampel ke J, X kuadrat J. Ada rumus total sampel, ini NT. Ini jumlah dari sampel pertama, sampel kedua, terus sampel ke K. Ada rumus purata seluruh sampel, X double bar. Nah, di sini XIJ, ini nilai observasi ke I untuk perlakuan atau treatment ke J. NJ-nya ini jumlah observasi untuk perlakuan ke J. X bar J-nya ini purata sampel untuk perlakuan ke J. Kemudian S kuadrat J-nya ini varian sampel untuk perlakuan ke J. Nah, ini rumus one-way ANOVA-nya. Jadi ada dua rumus utama, yaitu MSTR dan MSE. MSTR-nya ini sama dengan SSTR dibagi K-1. Ini rumusnya. Dan ini MSE-nya SSE dibagi NT minus K. Nah, dari rumus MSTR dan MSE ini kita bisa menghitung uji F-nya. Ini F-nya sama dengan MSTR dibagi MSE. Nah, ini singkatan dari MSTR. MSTR singkatan dari mean square due to treatments atau purata kuadrat karena perlakuan. SSTR itu singkatan dari sum of square due to treatments atau jumlah kuadrat karena perlakuan. MSE ini singkatan dari mean square error atau purata kuadrat dari Galat. SSE sum of square due to error atau jumlah kuadrat karena Galat. Jadi hasil perhitungan SSTR, SSE, MSTR, dan seterusnya itu dimasukkan ke dalam tabel, dan tabel ini disebutnya one-way ANOVA table atau tabel ANOVA satu arah. Bila hasil dari one-way ANOVA H0 ditolak, maka ini berarti bahwa tidak semua purata populasi sama. Nah, untuk mengetahui purata populasi mana yang tidak sama, maka perlu dilakukan uji lanjutan yang dinamakan multiple comparison post-hoc test. Ada beberapa multiple comparison post-hoc test, ini antara lain Bonferroni, Cheve, Tukey, Kramer, Sadek, dan seterusnya. Nah, di dalam video ini akan digunakan Tukey, Kramer. Jadi ini rumus Tukey, Kramer, rumus T ini. Dan T ini mengikuti studentized range distribution. Dan biasa dilambangkan dengan huruf Q ini, jadi Q alpha, K, DF nih, jadi alfanya ini tingkat signifikansinya, K-nya ini jumlah treatments, dan DF-nya derajat kebebasan atau degrees of freedom. Ini rumusnya NT minus K, jadi NT-nya ini total dari seluruh sampel. Atau bisa juga digunakan confidence intervals, ini rumusnya seperti ini. Nah, untuk multiple comparison ini dilakukannya secara sepasang demi sepasang. Jadi hipotesisnya selalu berbentuk pasangan seperti ini. Jadi H0-nya mu I sama dengan mu J, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J. Nah, kalau p-value-nya lebih kecil alpha, maka H0 ditolak.
Kalau kita menggunakan software komputer, maka biasanya pendekatannya menggunakan p-value. Jadi p-value atau probability value itu adalah bukti terhadap H0. Artinya semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Kita menolak H0 jika p-value-nya lebih kecil alfa. Nah, umumnya digunakan alfa 0,05 atau 0,01. Nah, setiap software statistika biasanya akan menghitung atau menghasilkan p-value, dan p-value yang didapat dari software ini bisa dibandingkan dengan alfa, dan jika p-value-nya lebih kecil alfa, maka H0 ditolak. Nah, ini contoh one-way ANOVA. Jadi dalam contoh ini ada suatu survei terhadap penumpang pesawat terbang mengenai tingkat kepuasan mereka. Nah, survei ini dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 25 pertanyaan dan dengan 4 pilihan jawaban, di mana skor 4 itu baik sekali, skor 3 baik, skor 2 sedang, dan skor 1 buruk. Kisaran total skor dari kuesioner ini antara 25 sampai 100. Nah, semakin tinggi total skornya berarti semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap layanan maskapai penerbangan tersebut. Nah, ini tabel skor dari jawaban responden. Jadi untuk Citylink ada 4 responden, AirAsia ada 5, dan Lion Air ada 6 responden. Dari survei ini akan dijawab apakah ada perbedaan purata dalam tingkat kepuasan di antara ketiga maskapai penerbangan. Nah, di contoh ini digunakan alfa 0,01. Nah, karena ada 3 maskapai penerbangan, maka H0-nya bentuknya seperti ini. Jadi mu Citylink sama dengan mu AirAsia sama dengan mu Lion Air. Nah, H1-nya ini ditulis tidak semua purata populasi sama. Nah, di sini N1 itu banyaknya data Citylink ada 4, N2 banyaknya data AirAsia ada 5, dan N3 banyaknya data di Lion Air ada 6. Nah, kemudian harus dihitung purata masing-masing sampel. Jadi ini purata Citylink ini X bar 1 87,25. Nih dituliskan di sini puratanya. Kemudian X bar 2 ini purata untuk yang AirAsia 78,2 yang ini. Dan X bar 3 ini purata untuk yang Lion Air, ini 69 dituliskan di sini. Selain menghitung purata, juga dihitung varians. Jadi ini S1 kuadrat, ini varians untuk yang Citylink, ini variansnya 36,917 ini. Juga dihitung varians untuk yang AirAsia, S2 ini S2 kuadrat. Kemudian S3 kuadrat, ini varians untuk Lion Air. Jadi yang warna magenta ini varians dari masing-masing sampel, dan ini purata dari masing-masing sampel. Nah, setelah dihitung purata dan varians dari masing-masing sampel, kita bisa menghitung MSTR. Jadi MSTR ini SSTR dibagi K-1. Nah, ini dari hasil perhitungan didapat SSTR-nya ini 811,3833. Kemudian K-1-nya ini 3-12, dan hasil baginya didapat 405,692. Nah, MSE-nya, SSE dibagi NT-K. Ini hasil perhitungannya, jadi SSE-nya ini 413,55, dan NT-K-nya 12. Nah, hasil baginya 34,463. Nah, angka kemudian kita dari MSTR dan MSE bisa dihitung F-nya. Jadi ini F sama dengan MSTR dibagi MSE. Ini hasilnya 11,772. Nah, semua angka-angka ini dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, tabel ini sebetulnya tabel one-way ANOVA. Selanjutnya, kita akan menentukan apakah H0 dari one-way ANOVA ini ditolak atau tidak ditolak berdasarkan nilai F ini. Jadi, kalau dalam perhitungan manual bisa digunakan tabel distribusi F seperti ini. Ini tabel distribusi F, bisa didapat dari internet atau dari teks statistika. Nah, cara menggunakan tabel F ini, pertama-tama dihitung dulu di F1-nya, ini degrees of freedom 1. Ini rumusnya K-1, jadi K-nya tadi 3 kurang 1, 2. Degrees of freedom keduanya, DF2 ini NT minus K, jadi 15 kurang 3, jadi 12. Dan tadi F hitungnya sudah dihitung di tabel ANOVA sebelumnya. Nah, untuk mencari p-value-nya, kita lihat di DF1 ini 2. Kemudian di DF2-nya 12. Nah, di sini angka 1172 itu ternyata letaknya di luar tabel ya. Jadi ini di tabel ini paling besar 0,93. Nah, kalau dilihat upper tail-nya, nih sini upper tail-nya makin lama makin kecil ya, 0,1, 0,05, dan seterusnya sampai 0,01. Berarti angka
1172 ini p-value-nya itu juga pasti lebih kecil dari 0,01 ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa p-value-nya lebih kecil dari 0,01. Nah, di contoh ini tadi alfanya ditetapkan 0,01. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,01, maka H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, ini berarti bahwa tidak semua purwata populasi sama. Untuk mengetahui purwata populasi mana yang tidak sama, maka perlu dilakukan uji lanjutan yang dinamakan multiple comparison post hoc test. Karena hasil one-way ANOVA-nya H0 ditolak, ya, maka berarti tidak semua purwata populasi sama. Nah, untuk mengetahui mana yang tidak sama, dilakukan yang namanya multiple comparison post hoc test. Ada beberapa multiple comparison post hoc test, antara lain Bonferroni, Scheffé, Tukey-Kramer, dan Sidek. Dan dalam video ini akan digunakan yang Tukey-Kramer. Seperti dijelaskan sebelumnya, multiple comparison dilakukan dengan cara sepasang-sepasang. Nah, dalam hal ini, yang pertama ini pasangan CityLink dan AirAsia. Ini sampel datanya 4 dan 5. Hipotesis seperti ini, H0-nya mu CityLink sama dengan mu AirAsia. H1-nya mu CityLink tidak sama dengan mu AirAsia. Di sini digunakan confidence interval, jadi ini rumusnya ini. Dan dalam rumus ini diperlukan nilai tabel, nilai dari student ties range distribution, ini nilai Q-nya. Ini didapat dari tabel, jadi ini tabelnya, tabel student ties range, ini tabel student ties range distribution untuk alpha 0,05. Jadi di sini K-nya 3, jadi ini K-nya 3. Kemudian DF-nya ini NT minus K, 15/3, 12. Jadi ini 12. Jadi didapat nilai Q-nya ini 3,773 ini. Nah, nilai Q ini dipakai untuk menghitung confidence interval di sini. Jadi di sini didapat intervalnya, yang batas bawahnya atau lower bound-nya itu minus 1,46, batas atasnya 19,56. Nah, bila lower bound dan upper bound keduanya bernilai positif atau keduanya bernilai negatif, maka H0-nya ditolak. Nah, dalam contoh ini, lower bound-nya negatif, minus 1,46, tapi upper bound-nya positif, sehingga H0-nya tidak ditolak. Ini berarti tidak ada perbedaan purata, tingkat kepuasan, maskapai penerbangan CityLink dan AirAsia. Nah, untuk pasangan keduanya, ini CityLink dan Lion Air, ini sampelnya 4 dan 6. Nah, ini hipotesisnya. Ini pasangan hipotesisnya, mu CityLink sama dengan mu Lion Air. H1-nya mu CityLink tidak sama dengan mu Lion Air. Nah, ini rumus koordinat intervalnya, Q-nya sama, 3,73. Didapat intervalnya ini antara di batas bawahnya atau lower bound ini 8,14. Batas atasnya atau upper bound ini 28,36. Nah, dalam contoh ini, kedua nilai ini, lower bound dan upper bound-nya positif. Nah, karena sama-sama positif, maka H0 ditolak. Nah, ini artinya ada perbedaan purata tingkat kepuasan antara maskapai penerbangan CityLink dan Lion Air. Nah, berikutnya ini contoh pasangan ketiga antara AirAsia dan Lion Air. Ini hipotesisnya, pasangan hipotesisnya mu H0-nya mu AirAsia sama dengan mu Lion Air, dan H1-nya mu AirAsia tidak sama dengan mu Lion Air. Ini rumus intervalnya. Nah, dari sini didapat lower bound-nya atau batas bawahnya nih minus 0,28 dan upper bound-nya batas atasnya 18,68. Ya, di sini intervalnya satunya negatif, satunya positif, sehingga H0-nya tidak ditolak. Ini berarti tidak ada perbedaan purata tingkat kepuasan antara maskapai AirAsia dan Lion Air. Nah, ini perhitungan secara manual. Nah, sekarang akan dilanjutkan menggunakan software Stata. Jadi pertama-tama ini datanya diinput di Microsoft Excel. Jadi ini adalah Excel ya, datanya seperti ini. Ini skornya semua dijadikan 1. Kemudian yang 4 baris pertama ini untuk airline CityLink, 5 baris berikutnya itu untuk AirAsia, dan 6 baris terakhir untuk Lion Air. Nah, data dari Microsoft Excel ini akan kita import ke dalam Stata. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini setelah diimport. Nah, sekarang saya akan beralih ke software Stata. Nah, ini tampilan software Stata seperti ini. Ini ada tulisan di sebelah kiri atas, Stata. Nah, untuk melakukan one-way ANOVA, pertama-tama kita harus baca datanya, atau dalam hal ini kita import data dari Excel. Jadi kita klik ke File,
kemudian kita pilih import, dan kita pilih Excel spreadsheet seperti ini. Ini kita klik. Nah, di sini kita harus browse di mana lokasi filenya ya. Jadi kita browse. Ini nama filenya One Way ANOVA Airlines R. Ini yang akan kita baca filenya. Nah, di sini baris pertamanya itu nama variabel, jadi harus kita import first row as variable name. Kita klik OK. Nah, ini data sudah dibaca. Kita bisa lihat datanya. Kita klik ini data editor, kita edit. Nah, ini tampilan datanya. Jadi ada 2 kolom. Yang kolom pertama skornya, yang kolom keduanya airlines. Nah, setelah data diimport, kita bisa melakukan One Way ANOVA. Jadi caranya kita klik statistik, kita pilih linear model, kita pilih ANOVA, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Nah, ini tampilan untuk One Way ANOVA. Di sini ada respon variabelnya, dalam ini skornya. Kemudian ini faktornya, dalam ini airlines-nya. Oke, kita klik OK. Nah, ini output dari One Way ANOVA. Jadi di sini ini SSTR-nya ini 811,38333. Ini SSE-nya atau within group-nya. Kemudian ini DF-nya 212, ini MSTR, ini MSE. Kemudian ini F-nya 11,77. Dan ini p-value-nya. Untuk yang 11,77 ini p-value-nya 0,0015. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka berarti H0 ditolak. Dengan kalian minimal ada purata yang berbeda. Nah, untuk mengetahui purata mana yang berbeda, dilanjutkan dengan multiple comparison post-hoc test. Untuk melakukan multiple comparison post-hoc test, kita harus mengubah variable airlines-nya menjadi faktor. Jadi caranya kita klik data, kita pilih create or change the data, kemudian kita pilih other variable transformation command, dan kita pilih encode value labels from string variable. Nah, ini. Jadi di sini kita pilih airlines ini. Ya. Nah, airlines ini akan dikode ulang menggunakan angka. Ini saya namakan airlines juga. Tapi supaya beda, saya tambahkan angka 1. Jadi ini di sini kita menciptakan variabel baru, namanya airline 1 ya, dari variabel airlines, tetapi sifatnya jadi numerik variabel ya, atau disebutnya faktor dalam stata. Ini kita klik OK. Nah, ini sudah diciptakan variabel baru yang namanya airline 1. Kita bisa lihat variabelnya, jadi kita klik data, kemudian kita klik data editor, dan data editor lagi. Nah, ini dia. Jadi sekarang ada variabel baru, yang warna biru ini, airline 1. Nah, variabel airline 1 ini kalau dilihat, ya bentuknya bukan string lagi ya. Jadi kalau yang airlines ini masih bentuknya string, ya. Jadi dia non-numerik, hanya kata-kata ini. Nah, kalau yang airline 1 ini dia bentuknya numerik, ya. Tapi ada labelnya. Ya. Jadi dari sisi warna pun terlihat. Jadi kalau yang merah ini dia termasuk non-numerik, kalau yang biru numerik. Ya. Nah, setelah kita menciptakan variabel baru airline 1, kita lanjutkan dengan multiple comparison post-hoc test. Jadi kita klik statistik, kemudian summary, stable, and test. Kemudian summary, descriptive statistik, kemudian pairwise comparison of means ini. Nah, di sini yang akan diuji variabelnya itu skornya ya. Ini skor. Nah, dasarnya itu dengan airlines tadi, tapi di sini airline-nya airline 1 ya, yang numeriknya. Kemudian statistiknya di sini kita gunakan yang Tukey. Ya, ini Tukey. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi ini multiple comparison post-hoc test menggunakan Tukey ya. Nah, ini yang dihitung itu intervalnya ya. Jadi tadi di slide-nya sudah dihitung intervalnya. Jadi ini hasilnya. Dari ketiga interval ini, yang dua-duanya positif atau dua-duanya negatif itu yang terakhir ya. Jadi ini yang terakhir ini
minus 28,35954 dan minus 8,14046. Artinya yang keduanya minus itu dia minnya purata populasinya berbeda. Jadi di sini purata Lion Air dan Citylink berbeda. Itu hasil dari software Stata. Sekarang saya akan kembali ke slide. Jadi ini screenshot dari output Stata. Saya highlight warna kuning. Jadi ini p-value-nya 0,0015 ya, ini 0,015 dan ini lebih kecil dari alpha 0,01. Maka H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak berarti ada perbedaan purata tingkat kepuasan dari ketiga maskapai penerbangan tersebut. Nah, untuk mengetahui mana yang berbeda, dilakukan multiple comparison post-hoc test. Dalam hal ini menggunakan Kramer. Nah, ini hasilnya dari output statanya tadi, ini juga screenshot-nya. Jadi di sini kita hanya melihat confidence intervalnya ini. Yang berbeda tuh yang dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Jadi dalam contoh ini yang keduanya negatif tuh yang baris terakhir ini yang saya highlight warna kuning ya. Jadi dalam hal ini purata Lion Air tuh berbeda dengan puratanya Citylink. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan purata tingkat kepuasan antara antara Lion Air dan Citylink. Tanda minus ini sebenarnya didapat karena ini dibolak-balik ya. Jadi kalau tadi di slide-nya Citylink dan Lion Air ya. Jadi Citylink dikurang Lion Air positif, tapi Lion Air dikurang Citylink yang negatif. Demikian video penjelasan One Way ANOVA menggunakan software Stata.